Selamat malam, kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan tugas mata kuliah interaksi manusia dan komputer dengan judul apa ini? Dengan judul merancang pengalaman pengguna yang intuitif dan efektif. Eh, Kelompok 9 yaitu saya Markazas. Saya Muhammad Al-Fadila Rifai. Saya Nabila Oktaviani Wibowo. Saya Fadil Firdaus. Saya Bayu Dewa Putra. Pendahuluan. Pada latar belakang di era digital saat ini, komputer telah menjadi bagian integral dari hampir setiap aspek kehidupan manusia, mulai dari pekerjaan, pendidikan, hiburan, hingga komunikasi. Interaksi antara manusia dan komputer, atau yang lebih dikenal dengan human-computer interaction, adalah bidang ilmu yang mempelajari bagaimana manusia dan komputer dapat berinteraksi secara efektif dan efisien. Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, peran IMK menjadi semakin krusial, sehingga komputer yang canggih sekalipun tidak akan berguna jika tidak dapat digunakan dengan mudah dan intuitif oleh penggunanya. Pada bagian rumusan masalah, apa definisi sejarah dan sejarah dan mengapa interaksi manusia dan komputer menjadi bidang ilmu yang penting? Dua, bagaimana konsep dasar interaksi, tujuan, dan komponen utama dalam IMK bekerja? Tiga, apa saja aspek-aspek penting dan prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam perancangan antarmuka pengguna yang efektif? Empat, bagaimana peran multimedia dalam meningkatkan interaksi manusia dan komputer? Lima, apa saja tantangan yang dihadapi dalam desain IMK dan bagaimana arah perkembangan di masa depan? Pada bagian tujuan penulisan, jelaskan definisi sejarah dan urgensi interaksi manusia dan komputer sebagai bidang ilmu. Dua, memahami konsep dasar interaksi, tujuan, dan komponen utama dalam IMK. Tiga, menguraikan aspek-aspek penting dan prinsip-prinsip rancangan antarmuka yang pengguna yang efektif. Empat, menjelaskan peran dan aplikasi multimedia dalam konteks IMK. Lima, mengidentifikasi tantangan dan prediksi arah perkembangan IMK di masa mendatang. Pada bagian manfaat penulisan, satu, bagi penulis, meningkatkan pemahaman dan wawasan mendalam tentang interaksi manusia dan komputer. Dua, bagi pembaca, memberikan informasi yang komprehensif dan terstruktur mengenai IMK yang dapat menjadi dasar dalam perancangan dan evaluasi sistem interaktif. Tiga, bagi akademisi, dapat menjadi referensi tambahan dalam studi tentang interaksi manusia dan komputer. Empat, bagi praktisi desain, memberikan panduan praktis dalam menerapkan prinsip-prinsip desain antarmuka pengguna yang berpusat pada manusia. Ya, tidak Pustawa boleh dilihat. Eh, di sini ada penjelasan terkait definisi interaksi manusia dan komputer atau IMK. Jadi IMK atau Human Computer Interaction itu adalah bidang ilmu atau disiplin yang mempelajari bagaimana manusia berinteraksi dengan komputer serta bagaimana merancang sistem komputer yang interaktif agar mudah digunakan dan bermanfaat bagi manusia. Menurut Andy Dixon Out pada tahun 2003, dalam bukunya yang berjudul Human Computer Interaction atau HCI adalah disiplin ilmu yang berkaitan dengan desain, evaluasi, dan implementasi sistem komputasi interaktif untuk penggunaan manusia serta studi tentang fenomena utama di sekitarnya. Pada dasarnya, IMK adalah komunikasi dua arah antara manusia sebagai user dan juga sistem komputer itu sendiri. Lalu, interaksi ini menjadi maksimal ketika keduanya saling memberikan stimulus dan respons yang saling mendukung.
jika salah satu pihak tidak dapat berfungsi bagaimana mestinya atau tidak sempurna dalam menjalankan tugasnya, maka interaksinya akan terhambat, bahkan dapat menyebabkan kegagalan pencapaian tujuan. Definisi lain yaitu menyebutkan bahwa IOK adalah hubungan antara manusia dan komputer yang memiliki karakteristik tertentu untuk mencapai tujuan tertentu dengan menggunakan sebuah sistem yang bertopengkan sebuah antarmuka atau interface. Next, berikutnya ada sejarah dan juga perkembangan daripada interaksi manusia komputer dimulai dari tahun 1960, yaitu time sharing system, ya, yaitu memungkinkan beberapa pengguna untuk berinteraksi dengan komputer secara bersama melalui terminal atau command line. Kemudian pada tahun 1970 ada pengembangan GUI, yaitu dilakukan oleh Xerox PARC untuk menciptakan komputer auto yang memiliki antarmuka atau grafis dengan icon, jendela, dan juga mouse. Lalu pada tahun 1980 ada pengembangan konsep dari Apple Macintosh mengadopsi konsep-konsep komputer auto yang sebelumnya telah dikembangkan dan secara signifikan mengubah cara orang berinteraksi dengan komputer pribadi. Nah, sejak saat itu, IMK terus berkembang pesat sampai sekarang, mencakup berbagai aspek seperti desain web, perkembangan mobile, realitas virtual, dan juga interaksi alam. Next, boleh di next. Oke. Nah, pertanyaannya, kenapa interaksi manusia komputer itu penting? Ini dibagi menjadi 6 poin. Yang pertama, untuk efisiensi dan juga produktivitas dengan desain interaksi yang baik, memungkinkan pengguna menyelesaikan tugas dengan lebih cepat dan sedikit kesalahan. Kedua, pengalaman yang positif dengan sistem meningkatkan kepuasan besar. Lalu, dapat mengurangi biaya pelatihan dan juga dukungan. Keempat, keselamatan dalam aplikasi kritis seperti kontrol lalu lintas udara atau sistem medis. Kelima, aksesibilitas yang memastikan bahwa teknologi dapat diakses oleh semua orang. Dan yang terakhir, adopsi teknologi yang lebih cepat. Next. Nah, kemudian ada disiplin ilmu terkait dengan interaksi manusia komputer. Yang pertama, untuk ilmu komputer, menyediakan dasar teknis untuk merancang dan implementasi sistem interaktif. Yang kedua, psikologi kognitif untuk memahami bagaimana manusia berpikir, belajar, mengingat, dan juga memproses informasi. Tiga, desain grafis berkontribusi pada estetika visual dan tata letak antarmuka agar menarik dan juga informatif bagi pengguna. Yang keempat, ergonomi bagaimana merancang lingkungan kerja dan perangkat agar sesuai dengan karakteristik fisik manusia. Kelima, sosiologi dan antropologi, yaitu memahami konteks sosial dan budaya penggunaan teknologi, serta bagaimana teknologi mempengaruhi perilaku manusia. Keenam, linguistik penting dalam perancangan interaksi, berbasis suara atau teks, serta struktur inkarnasi. Yang tujuh, kecerdasan buatan atau AI semakin relevan dalam merancang sistem yang dapat beradaptasi dan memahami pengguna dengan lebih baik. Oke, di sini ada konsep dasar interaksi manusia dan komputer. Di sini ada pengertian interaksi. Secara umum, interaksi diartikan sebagai komunikasi dua arah antara dua atau lebih entitas dalam konteks interaksi manusia dan komputer. Interaksi adalah proses komunikasi dan dialog antara manusia atau pengguna dan sistem komputer
Interaksi ini melibatkan pertukaran informasi, aksi, dan reaksi yang bertujuan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Ketika pengguna memberikan input, misalnya menekan tombol, mengetik, atau mengklik, sistem komputer memproses input tersebut dan memberikan output, misalnya menampilkan informasi di layar, memutar suara, melakukan suatu operasi. Interaksi yang efektif terjadi ketika komunikasi ini berlangsung lancar, intuitif, dan responsif. Pengguna harus mampu memahami bagaimana sistem bekerja dan bagaimana cara menggunakannya untuk mencapai tujuan mereka. Dan sistem harus mampu memberikan umpan balik yang jelas dan relevan terhadap tindakan pengguna. Di sini juga ada karakteristik interaksi yang baik. Yang pertama ada jelas dan mudah dipahami, konsisten, responsif, fleksibel, efisien, dan menyenangkan. Tujuan utama interaksi manusia komputer, yang pertama ada mencapai tujuan bisnis atau organisasi, memastikan bahwa sistem yang dirancang mendukung tujuan bisnis atau organisasi. Ada juga meningkatkan kualitas hidup. Pada skala yang lebih luas, interaksi manusia komputer bertujuan untuk menciptakan teknologi yang memberdayakan manusia dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Ada juga meningkatkan usability atau kebergunaan, memastikan bahwa sistem mudah dipelajari, efisien digunakan, mudah diingat, memiliki tingkat kesalahan yang rendah, dan memuaskan bagi pengguna. Meningkatkan user experience atau pengalaman pengguna, menciptakan pengalaman yang secara keseluruh positif, menyenangkan, dan relevan bagi pengguna. Ada juga mengoptimalkan interaksi, merancang sistem yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan komputer secara alami dan intuitif. Untuk komponen utama dalam interaksi manusia dan komputer, yang pertama ada manusia atau bisa disebut juga dengan pengguna, yang kedua ada komputer atau bisa disebut juga dengan sistem, dan yang ketiga antarmuka atau bisa disebut juga dengan interface. Model interaksi ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada model sistem, model internal tentang bagaimana sistem sebenarnya bekerja di tingkat teknis. Ini mencakup logika pemrograman, arsitektur data, dan cara komponen perangkat lunak dan keras saling terhubung. Yang kedua ada model konseptual, gambaran abstrak tentang bagaimana sistem disajikan kepada pengguna. Ini adalah representasi bagaimana sistem terlihat dan berfungsi dari sudut pandang pengguna. Yang ketiga ada model mental, representasi internal pengguna tentang bagaimana suatu sistem bekerja atau seharusnya bekerja. Model ini dibentuk berdasarkan pengalaman sebelumnya, pengetahuan, dan persepsi pengguna. Jika model konseptual yang disajikan oleh sistem selaras dengan model mental pengguna, maka interaksi akan menjadi intuitif. Sebaliknya, jika ada ketidaksesuaian, pengguna akan merasa bingung dan frustasi. Selanjutnya, aspek-aspek penting dalam perancangan interaksi manusia komputer. Pertama, usability atau kebergunaan. Usability atau kebergunaan merujuk pada seberapa mudah dan efektif suatu sistem dapat digunakan oleh pengguna tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. Ini adalah atribut kualitas dari antarmuka pengguna yang mencerminkan sejauh mana sistem dapat dipelajari, digunakan, dan diingat dengan efisien dan tanpa kesalahan. Definisi ISO 9241-110 tentang usability adalah sejauh mana suatu produk dapat digunakan oleh pengguna tertentu untuk mencapai tujuan tertentu dengan efektivitas, efisiensi, dan kepuasan dalam konteks penggunaan tertentu. Dan ada 5 atribut kualitas usability atau Nielsen, yaitu learnability, kemudahan belajar, efisiensi, memorability, kemudahan mengingat, errors atau tingkat kesalahan, dan satisfaction atau kepuasan. Metode evaluasi usability ada 4, yaitu user testing atau uji pengguna, mengamati pengguna sesungguhan saat mereka berinteraksi dengan sistem untuk
menyelesaikan tugas-tugas tertentu. Ini adalah metode yang paling efektif untuk menemukan masalah usability. Dan yang kedua, heuristic evaluation. Sekelompok ahli usability meninjau antarmuka dan membandingkannya dengan seperangkat prinsip usability yang telah ditetapkan. Yang ketiga, ada cognitive workshop menilai usability dengan menelusuri langkah-langkah yang akan diambil pengguna untuk menyelesaikan tugas tertentu. Dengan fokus pada apakah pengguna akan tahu tindakan apa yang harus dilakukan pada setiap langkah. Yang keempat, ada survey and questionnaires. Mengumpulkan umpan balik pengguna melalui survei atau kuesioner. Berikutnya, user experience atau pengalaman pengguna. User experience atau UX atau pengalaman pengguna adalah keseluruhan pengalaman yang dirasakan pengguna saat berinteraksi dengan suatu produk, layanan, atau sistem. UX adalah istilah yang lebih luas daripada usability, mencakup aspek fungsional, emosional, estetika, dan bahkan makna. UX bukan hanya tentang seberapa mudah sistem digunakan, tetapi juga tentang bagaimana perasaan pengguna saat menggunakannya. Apakah mereka merasa senang, frustasi, bingung, atau diberdayakan. Perbedaan UX dan usability sebagai berikut. Itu dalam segi cakupan, usability adalah subset dari UX. Usability berfokus pada seberapa mudah dan efisien sistem digunakan, sementara UX mencakup semua aspek pengalaman pengguna, termasuk emosi, persepsi, dan nilai. Dalam segi fokus, usability berfokus pada kemudahan penggunaan. Sedangkan UX berfokus pada bagaimana pengguna merasa saat menggunakan produk. Dalam segi contoh, sebuah pintu mungkin memiliki usability yang tinggi atau mudah dibuka dan ditutup. Tetapi user experience-nya bisa buruk jika desainnya jelek, warnanya tidak menarik, atau bunyi Excel-nya berisik. Pentingnya UX dalam desain sistem. Yang pertama, meningkatkan loyalitas pengguna. Pengalaman yang positif membuat pengguna ingin kembali menggunakan produk atau layanan Anda. Yang kedua, diferensi produk. Di pasar yang kompetitif, UX yang superior dapat menjadi pembeda utama. Yang ketiga, meningkatkan konversi dan retensi. Pengalaman yang lancar dan menyenangkan dapat mendorong pengguna untuk melakukan tindakan yang diinginkan, misalnya pembelian dan tetap menjadi pengguna. Yang keempat, membangun brand reputation. Produk dengan UX yang baik menciptakan persepsi positif tentang merek. Disiplin ilmu yang terkait dengan IMK ada 10. Yang pertama, visibility. Fitur dan fungsi sistem harus terlihat jelas dan mudah ditemukan. Yang kedua, feedback atau umpan balik. Sistem harus selalu memberikan umpan balik yang relevan dan tepat waktu kepada pengguna tentang tindakan mereka. Yang ketiga, constraints atau batasan. Membatasi pilihan yang tersedia bagi pengguna pada waktu tertentu dapat membantu mencegah kesalahan dan memandu pengguna ke tindakan yang benar. Yang nomor 4, mapping atau pemetaan hubungan antara kontrol dan efeknya harus jelas dan intuitif. Pemetaan yang baik memanfaatkan analogi dunia nyata. Yang kelima, konsistensi. Desain terminologi dan perilaku sistem harus konsisten di seluruh aplikasi atau situs web. Konsistensi mengurangi beban belajar dan meningkatkan efisiensi. Yang keenam, affordance atau ketersediaan. Kualitas objek yang menunjukkan bagaimana objek tersebut dapat digunakan dalam desain antarmuka. Elemen harus terlihat dapat diklik, dapat digeser, atau dapat diketik. Yang ketujuh, accessibility. Desain harus mempertimbangkan kebutuhan pengguna dengan berbagai kemampuan, termasuk mereka yang memiliki disabilitas. Yang kedelapan, familiarity. Menggunakan konvensi dan metafora yang sudah dikenal pengguna dari sistem lain dapat mengurangi kurva pembelajaran. Yang kesembilan, direct manipulation. Memungkinkan pengguna untuk langsung berinteraksi dengan objek di layar seperti menyeret dan menjatuhkan slide. Mengubah ukuran jendela atau menggambar dengan mouse. Yang terakhir ada user control. Pengguna harus merasa memegang kendali atas sistem, bukan sebaliknya. Mereka harus dapat membatalkan tindakan, mengulang tindakan, atau menyesuaikan pengaturan. Perancangan antarmuka berorientasi pengguna atau UCD. User Centered Design adalah filosofi dan pendekatan dalam perancangan yang menempatkan pengguna sebagai pusat dari seluruh proses pengembangan. Artinya kebutuhan preferensi dan batasan pengguna menjadi fokus utama di setiap tahap desain. Tahapannya itu ada 5, yaitu memahami konteks penggunaan, menentukan persyaratan penggunaan pengguna dan organisasi, merancang solusi desain, dan mengevaluasi desain.
Multimediaan lebih dari sekedar teks dalam sebuah aplikasi atau sistem yang meliputi kombinasi berbagai media serta memahami dan meningkatkan efisiensi komunikasi. Jenis-jenis media dalam multimedia ada 5, yaitu teks, citra, animasi, suara, video. Lalu ada peran multimedia dari MNK, ada 5, yaitu pertama meningkatkan daya tarik dan keterlibatan. Antarmuka yang kaya multimedia lebih menarik dan cenderung membuat pengguna lebih terlibat. Yang kedua, memperjelas informasi. Informasi yang kompleks dapat dijelaskan lebih efektif melalui visualisasi, animasi, atau video dibandingkan dengan teks saja. Nomor tiga, memberikan umpan balik yang kaya. Suara, animasi, atau perubahan visual dapat memberikan umpan balik yang lebih informatif dan menyenangkan daripada hanya teks. Yang keempat, memfasilitasi pembelajaran. Tutorial interaktif dengan video dan animasi dapat membantu pengguna belajar cara menggunakan sistem dengan lebih efektif. Dan yang terakhir, mendukung berbagai gaya belajar. Beberapa orang belajar lebih baik secara visual, sementara yang lain secara auditori. Multimedia dapat mengakomodasi berbagai preferensi. Nah, di sini ada teknologi kompresi video, yaitu yang pertama DVI atau Digital Video Interaktif, merupakan salah satu algoritma kompresi video awal yang inovatif. DVI mampu mengkompresi video full motion sekitar 1 detik menjadi 150 kilobyte sekitar 5 kilobyte per frame. Teknologi ini berperan penting dalam pengembangan video interaktif pada era awal multimedia. Selanjutnya ada MPEG atau Motion Picture Expert Group, adalah standar kompresi video yang sangat populer dan banyak digunakan hingga saat ini. MPEG memiliki beberapa versi antara lain MPEG 1 untuk video CD, MPEG 2 untuk DVD, siaran TV digital, dan HDTV awal. MPEG 3 untuk High Definition Television, MPEG 4 untuk kompresi data audio dan video, terutama untuk web, perangkat mobile, dan streaming. Dan yang terakhir, MPEG 21 merupakan kerangka kerja multimedia yang lebih luas, fokus pada integrasi berbagai teknologi multimedia. Selanjutnya, Mas Bayu. Oke, selanjutnya saya akan membacakan tentang tantangan dan masa depan IMK. Di sini tantangan dalam desain IMK yang pertama ialah kompleksitas sistem yang meningkat. Nah, sistem modern semakin kompleks dengan banyak fitur dan interaksi. Tantangannya adalah menyembunyikan kompleksitas ini dari pengguna dan menyajikan antarmuka yang sederhana dan intuitif. Yang kedua ialah perbedaan pengguna yang beragam. Pengguna memiliki latar belakang, kemampuan, usia, budaya, dan tingkat keahlian yang sangat bervariasi. Mendesain sistem yang dapat memenuhi kebutuhan semua segmen pengguna adalah tugas yang sulit. Yang kemudian yang ketiga ialah perangkat dan konteks penggunaan yang beragam. Nah, di sini pengguna berinteraksi dengan sistem di berbagai perangkat desktop, mobile, dan wearable dia dan dalam berbagai konteks di rumah, di perjalanan, dan di tempat kerja. Desain harus adaptif dan responsif terhadap lingkungan yang berbeda. Nah, kemudian yang keempat ialah privasi dan keamanan data. Semakin banyak data pribadi yang dikumpulkan oleh sistem, mendesain interaksi yang memberikan transparansi dan kontrol kepada pengguna atas data mereka, serta memastikan keamanan adalah tantangan yang besar. Nah, kemudian yang kelima ialah kecanduan dan kesehatan mental. Nah, desain yang menarik dan adiktif dapat menyebabkan masalah kesehatan mental seperti kecanduan teknologi dan isolasi sosial. IMK memiliki tanggung jawab etis untuk merancang sistem yang sehat. Kemudian yang keenam, evolusi teknologi yang cepat. Nah, di sini perangkat keras dan lunak terus berubah dengan cepat. Desainer harus terus-menerus belajar dan beradaptasi dengan teknologi baru sambil tetap mempertahankan prinsip-prinsip desain yang baik. Kemudian yang ketujuh ialah integrasi kecerdasan buatan atau AI. Nah, di sini AI menawarkan potensi besar untuk interaksi yang lebih cerdas dan personal. Namun, merancang interaksi dengan AI yang transparan dapat dipahami dan dapat diandalkan adalah tantangan tersendiri.
Nah, kemudian selanjutnya ialah tren dan arah masa depan IMK. Di sini masa depan IMK diperkirakan akan semakin didominasi oleh interaksi yang lebih alami, personal, dan imersif. Nah, beberapa tren dan arah masa depan yang signifikan meliputi yang pertama ialah interaksi alami, natural user interfaces. Di sini bertujuan untuk memungkinkan pengguna berinteraksi dengan komputer menggunakan cara yang lebih intuitif dan alami. Kemudian yang kedua ialah kecerdasan buatan atau AI dan IMK. Nah, di sini integrasi AI akan mengubah cara kita berinteraksi dengan komputer. Kemudian yang ketiga, perangkat wearable dan Internet of Things atau IoT. Di sini perangkat wearable misalkan smartwatch dan perangkat IoT misalnya mobil terkoneksi akan menciptakan titik interaksi baru. Nah, kemudian yang keempat, reality virtual VR dan reality tertambah atau AR. Di sini VR dan AR akan mengubah cara kita mengalami konteks digital, menciptakan lingkungan yang imersif. Kemudian yang kelima ialah desain untuk keberlanjutan. Nah, di sini merancang antarmuka yang mendorong perilaku hemat energi, mengurangi jejak karbon dari penggunaan teknologi dan mendukung ekonomi sirkular. Ya, kemudian, nah, kemudian Jadi dilanjut. kesimpulannya yaitu IMK adalah bidang penting yang menghubungkan manusia dengan teknologi komputer melalui perancangan sistem interaktif yang mudah digunakan dan menyenangkan. Jadi fokus utamanya itu memahami karakteristik manusia, prinsip desain antarmuka, usability, dan user experience. Pendekatan user-centered design atau UCD memastikan sistem dibangun sesuai kebutuhan pengguna. Multimedia dan teknologi kompresi mendukung interaksi yang menarik dan efisien. Tantangan IMK yaitu kompleksitas sistem dan keberagaman pengguna. Namun masa depannya menjanjikan interaksi yang lebih alami, cerdas, dan imersif dengan perhatian pada etika dan keberlanjutan. Next. Sarannya itu ada 6 poin. Yang pertama, libatkan pengguna dalam proses desain untuk memastikan sistem sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang kedua, gunakan prinsip seperti konsistensi, umpan balik, affordance, agar antarmuka mudah dipahami dan digunakan. Yang ketiga, perhatikan aspek emosional dan estetika agar pengalaman pengguna menjadi menyenangkan dan bermakna. Yang keempat, manfaatkan gambar, suara, dan video untuk mendukung penyampaian informasi bukan sekadar hiasan. Kelima, adaptif terhadap tren seperti AI, VR atau AR, NUI, dan IoT untuk meningkatkan kualitas interaksi. Yang terakhir, pastikan sistem yang dibuat aman, etis, dan tidak merugikan kesejahteraan pengguna. Demikian presentasi kami dari kelompok 4. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekian dan terima kasih.